Oke, kita lanjutkan ke turunan fungsi tingkat tinggi. Basically, turunan fungsi tingkat tinggi ini adalah, namanya juga tingkat tinggi ya, jadi dia diturunin berkali-kali gitu ya istilahnya. Jadi fx jadi f aksen x, terus f aksen 2x, f aksen 3x, f aksen 4x, dan seterusnya sampai dia gak bisa diturunin lagi. Tentunya kalau dia trigonometri, dia bisa-bisa aja ya diturunin terus gitu. Ini kalau dia x, kebetulan dia ada titik berhentinya. Nah ini notasinya ya, jadi macam-macam notasinya. Terserah mau pakai yang mana, senyamannya teman-teman aja ya. Gitu. Saya paling suka pakai yang F accent notation untuk mengerjakan turunan tingkat tinggi ini. Oke, contoh ya. Carilah F aksen 12x dan F aksen 191x dari fx sama dengan cos 2x. Nah, ini turunan tingkat tinggi, terutama trigonometri, itu berguna banget untuk kita nyari pola yang kayak gini. Ya, kan kita nggak mau dong kita nurunin cos 2x sampai 12 kali atau bahkan sampai 190 kali gitu ya. Jadi di sini kita bisa banget cari polanya. Kayak gimana caranya? Ya, menggunakan fungsi turunan tingkat tinggi ya. Jadi fx adalah cos 2x. Kemudian kalau kita turunin jadi turunan pertama ya, f aksen x, kita akan dapat apa? Kita akan dapat min 2 ya. Min 2 sin 2x. Kemudian kalau kita turunin lagi f aksen 2x, kita akan dapat, kita langsung pakai pangkat aja ya, jadi biar kebaca nanti polanya, dia tetap negatif, tapi ini jadi 2 pangkat 2 cos 2x. Ya karena kita mau membaca pola, jadi enak banget kalau kita langsung pakai pangkat. Kemudian f keturunan ketiganya akan menjadi 2 pangkat 3 nih ya. 2 pangkat 3 sin 2x. Terus turunan keempatnya, dia tetap positif ya, cuman jadi 2 pangkat 4 cos 2x. Nah, dari sini sebenarnya polanya udah mulai bisa kebaca nih ya. Kalau kita turunin sekali lagi deh coba ya. F5x dia akan jadi 2 pangkat 5 min 2 pangkat 5 sin 2x. Oke, sekarang kita mau baca polanya ya. Bahwa dia akan yang pertama, kapan dia cos dan kapan dia sin. Ternyata dia cos di sini ketika genap ya, ketika genap kan, ketika dia 2, kemudian 4, nanti 6 gitu ya, dia jadi genap. Berarti yang pertama note dulu bahwa ketika dia genap, dia akan jadi cos. Dan sebaliknya ketika dia ganjil, dia jadinya sin. Ya, jadinya sin. Kemudian untuk plus minusnya gimana? Untuk plus minusnya berarti nanti kita bagi 4 dulu, terus kita lihat sisanya berapa gitu ya. Contohnya deh ya, kita contohnya ya. Karena ini kan polanya berulangnya per 4 kali gitu ya. Jadi oh dia 1 2 dia negatif gitu ya. Begitu 3 4, oke dia positif gitu. Jadi nanti kita akan coba bagi 4 terus kita lihat polanya. Misalnya f pangkat 12x, tadi kan mintanya f pangkat 12x ya di soalnya. F pangkat 12x. Oke, dia pangkat 12 ya, pangkat 12. Berarti dia genap, berarti kita punya cos ya. Karena pangkat 12 di sini kan sesuai ya, kalau pangkat F2 dia jadi 2 pangkat 2, F3 dia jadi pangkat 3. Berarti di sini adalah 2 pangkat 12
kemudian cos ya, kemudian 2x. Tinggal tentuin positif atau negatif gitu ya. Oh ternyata dia kalau 12 dibagi 4 dia nggak ada sisanya. Di sini kan yang nggak ada sisanya dia positif ya, berarti dia maksudnya positif gitu. Nah kemudian misalnya f pangkat tadi yang kedua adalah f pangkat 191x. Oke, berarti yang pertama dia pasti 2 pangkat 191 cos 2x gitu ya. Sorry. Sin ya. Karena dia ganjil, dia sin 2x. Kemudian dia positif atau negatif. 191 bisa nggak kita bagi 4? 191 bagi 4 ternyata akan ada sisanya. Sisanya berapa? Sisanya itu 3 ya. Sisanya masih 3. Nah, di sini pas 3 dia kan positif ya. Pas sisa 3 itu dia sebenarnya positif. Oke, makanya jadi di sini kita taruh dia positif. Kecuali kalau misalnya dia sisanya 1 nih. Ya, sisanya 1. Kayak gini nih. Kan 5 nih. F5 nih. F5. 5 bagi 4 kan sisanya 1. Makanya dia negatif. Kalau sisanya 2 berarti dia negatif juga. Tapi kalau nggak ada sisanya berarti dia positif. Sisanya 3 dia positif, sisanya 4 dia positif. Gitu. Jadi untuk plus minusnya gitu ya. Untuk plus atau minus gitu ya. Kita akan bagi angkanya dibagi 4. Kemudian kita tinjau nanti sisanya gitu ya. Kalau sisa 1 dia berarti negatif, kalau sisa 2 dia negatif, kalau sisa 3 dia positif, sisa 4 dia positif, nggak ada sisanya dia juga positif gitu ya. Jadi kita bisa lihat lah kalau trigonometri itu mostly dia ada polanya gitu. Nah oke, itu yang contoh pertama. Contoh kedua adalah soal cerita ya. Jadi suatu benda bergerak secara horizontal ke kanan dengan fungsi jarak. Jadi S-nya jarak gitu ya. Kemudian T-nya waktu. Tentukan T saat kecepatannya 0. Gitu. Nah, berarti kita turunin ya karena kan kita pengen tahu kecepatan. Dari jarak ke kecepatan kan kita turunin 1 kali ya. Turunin 1 kali, kemudian bisa difaktorin. Oke, jadi kalau T saat kecepatannya 0 gitu ya. Yang A berarti kita turunin 1 kali ya. V kan adalah ds per dt. Udah deh kita turunin aja. Berarti di sini kita punya 3t kuadrat ya. Kemudian min 24t. Kemudian ditambah dengan 36. Saya mohon maaf ya karena bisa nyoret-nyoret dengan bagus. Kemudian kita faktorkan gitu ya. Kemudian karena tentukan T saat kecepatannya 0, berarti ini adalah sama dengan 0. Udah kita dapat ya, T yang pertama adalah 2, T yang kedua di sini adalah 6. Yaitu yang A. Kemudian yang B, diminta kapan benda bergerak ke kiri. Oke, berarti saat kecepatannya negatif gitu ya. Saat kecepatannya negatif, udah tinggal kita bikin sebuah garis bilangan di sini ya. Sebuah garis bilangan. Karena kita punya tadi 2 sama 6 ya. Kita masukin ya ke persamaannya kapan dia negatif. Kalau kita masukin 0 jadinya min 6 kali min 6 jadinya positif. Berarti di sini dia positif. Ini negatif. Berarti inilah jawabannya ya. Dia bergeraknya ke kiri ya adalah di saat 2 sama 6. Tinggal dicek nanti 2 sama 6-nya masuk atau enggak sih harusnya karena jadi 0 kalau 2 sama 6-nya masuk. Berarti T adalah ada di antara 2 dan 6. Oke, dan yang terakhir, yang C ditanya, kapan benda bergerak semakin cepat? Nah, berarti
harus A-nya lebih besar daripada 0. Kita ngomongin A, berarti kita turunin lagi sekali lagi ya. Ini masuk ke turunan tingkat tinggi karena dia diturunin berkali-kali. Gitu ya. Jadi seperti BT. Oke, kita turunin lah di 6T min 24. Udah, berarti karena kita pengen bergerak semakin cepat, dia harus lebih besar dari sama dengan 0. Lebih besar dari 0 lah gitu A-nya. Gitu ya, harus besar daripada 0, berarti kita dapatlah T-nya, berarti T-nya harus lebih besar daripada 4. Itu ketika T-nya benda bergerak semakin cepat ketika T-nya sudah lebih besar daripada 4. Gitu ya. Ini adalah contoh turunan tingkat tinggi juga. Oke, bahasan selanjutnya ya, jadi tadi turunan tingkat tinggi, sekarang adalah turunan fungsi implisit. Ya, jadi apa sih implisit? Berarti kan turunannya tidak eksplisit ya. Jadi gini, turunan yang dilakukan tanpa mencari fungsi Y dalam X terlebih dahulu. Biasanya kan kita itu kalau nurunin itu jelas ya, fungsi Y itu isinya X. Jadi Y sama dengan Fx. Gitu. Nah, tapi kan ada kalanya misalnya, fungsinya adalah Y ditambah Y kuadrat misalnya gitu ya. Y ditambah Y kuadrat sama dengan 5X. Nah, itu gimana kira-kira cara kita nyari Y-nya gitu. Terus mau diturunin pula. Gitu. Nah, itu kan agak-agak kerja dua kali gitu. Nah, fungsi implisit ini nggak apa-apa kita langsung turunin tanpa harus cari Y sama dengannya terlebih dahulu. Jadi Y-nya tuh nggak harus sendirian dulu. Itu nggak apa-apa. Kita langsung lihat contohnya deh ya, biar kebayang. Ya, kita lihat dulu contoh nomor 1. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9-nya. Kita coba kerjain dengan dua cara coba ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Kita mau cari dy per dx ya. Saya akan coba buat yang pertama, kita pakai cara biasa alias yang eksplisit gitu ya, di sini. Di sini saya akan buat yang eksplisit, nanti di sebelah sini saya akan buat yang implisit. Oke, yang eksplisit biasanya kan kita buat dia menjadi satu sisi gitu, jadi Y sama dengan gitu. Dalam hal ini berarti Y sama dengan gitu ya, akar dari 9 min X kuadrat. Gitu ya. Nah, udah deh, terus kita turunin gitu kan, 9 min X kuadrat. Ini kan berarti adalah 9 min X kuadrat pangkat setengah. Berarti kalau kita mau cari dy per dx gitu ya, adalah setengah gitu ya, karena setengah yang turun di depan. Setengah dikali 9 min X kuadrat pangkat ini setengah. Jangan lupa turunan dalamnya yaitu dikali dengan min 2X. Nah, ini bisa dicoret. Ya. Kita akan dapat hasil akhirnya adalah min X per ya, akar 9 min X kuadrat. Gitu ya. Ini adalah turunan yang eksplisit ya, di mana tadi di sini kita buat jadi Y sama dengan dulu nih di sini. Y sama dengan akar 9 min X kuadrat. Nah, sekarang gimana kalau saya mau coba pakai turunan implisit. Kita pengen pakai turunan yang implisit. Implisit. Nah, tadi kan nggak usah dicari Y-nya. Jadi kita akan langsung turunin kedua sisi terhadap X terlebih dahulu, terhadap X. Jadi langsung turunin aja dari persamaannya, dari persamaan yang ini. Ya, jadi di sini yang pertama sebelah kiri, berarti kita turunin terhadap d per dx, si x kuadrat plus y kuadrat. Sama dengan, turunin juga deh sebelah kiri, sebelah kanannya. D per dx dari 9. Nah, berarti bisa dipecah. Yang pertama kita punya d per dx dari x kuadrat. Kemudian kita punya d per dx dari y kuadrat. Kemudian d per dx dari 9, ya dia kan 0 ya, langsung aja. 0. Nah, d per dx dari x kuadrat dia adalah 2x. D per dx dari y kuadrat gitu ya. Berarti kita turunin y-nya jadi 2y. Nah, tapi karena y ini nggak punya x, berarti dia akan menyisakan dy per
dx. Itu turunan y terhadap x ya. Udah sama dengan 0. Jadi 2y dy per dx. Nah, hasil akhirnya kita kan pengennya apa? Kita pengennya turunan kan? Turunan di sini kan dy per dx tadi ya. Berarti kita maunya ini jadi sendirian. Kita akan buat dia menjadi sendirian. Nah, berarti di sini kita buat dia jadi sendirian, yaitu dy per dx akan sama dengan jadi min 2x gitu ya, per 2y ya. Boleh kita coret. Jadi berarti dy per dx adalah min x per y. Boleh dikembalikan y-nya ini ya, y yang ini nih ya. Jadi sampai sini udah benar nih, berarti oke, turunannya adalah min x per y, benar. Y-nya ini boleh banget mau dibalikin atau enggak. Kalaupun misalnya kita kembalikan ya, misalnya dibalikin nih, berarti ini kan akan sama dengan min x gitu ya. Kemudian y-nya ya berarti tadi y yang di sebelah sini nih, yang ini. Akar 9 min x kuadrat. Nah, hasilnya sama. Antara yang ini sama yang ini hasilnya sama. Cuman untuk cara sih implisit lebih oke lah gitu. Kita nggak usah nyari-nyari di awal. Cukup diturunin dua sisi, dapat hasil akhirnya yang ini juga udah oke gitu ya. Min x per y. Oke, gitu ya. Itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang kedua gitu ya, langsung aja. Di sini ada y pangkat 3 plus y sama dengan sin x. Y pangkat 3 plus y sama dengan sin x. Oke, kita mau langsung turunin pakai turunan implisit aja ya. Jadi nggak usah pakai contoh lagi yang eksplisit. Kita langsung aja pakai yang implisit. Berarti di sini kita punya dy per dx. Semuanya langsung kita turunin ya. Dari y pangkat 3 ditambah d per dx dari y sama dengan d per dx dari sin x. Udah deh, sama seperti tadi yang nggak ada y-nya, nggak ada x-nya, pasti akan menyisakan ini ya 3y kuadrat dy per dx ditambah dengan y turunannya jadi 1 ya, sisanya di sini adalah dy per dx. Nah, di sini sin x turunannya adalah cos x. Nah, udah seperti tadi kita akan mengelompokkan lagi dy per dx-nya. Ya, jadi di sini kita akan punya dy per dx dari 3y kuadrat plus 1 dikalikan dengan dy per dx akan sama dengan cos x. Udah deh. Berarti oke, turunannya adalah cos x dibagi dengan 3y kuadrat plus 1 ya. Oke, sampai sini oke ya. Nanti kalau mau dibalikin y-nya boleh, tapi kalau ini kan ribet ya cari y-nya. Jadi ya udah nggak apa-apa, sampai sini it's okay. Ya, contoh yang ketiga gitu, di sini tadi ada y pangkat 3 plus xy sama dengan berapa? 2x pangkat 3. Nah, ini coba ya kita kerjain. Kita menemukan ada UV nanti di sini. Oke, yang pertama di sini d per dx dari y pangkat 3 ditambah dengan d per dx dari xy sama dengan d per dx dari 2x pangkat 3. Nah, di sini karena ada yang mengandung x dan y, oke lah kita anggap aja x-nya adalah u, kemudian y-nya adalah v. Dimana untuk menurunkannya berarti kita akan punya u aksen v plus v aksen u ya. Gitu. Oke, kita lanjutin aja. Di sini yang pertama di y pangkat 3 ini kita punya 3y kuadrat
3y kuadrat adalah dy per dx. Ya. Kemudian yang UV ini, ya berarti kan yang pertama U aksen V, berarti X-nya yang diturunin ya. X-nya jadi 1 dikalikan dengan Y. Ya, karena X-nya diturunin berarti oke jadi Y aja. Nah yang kedua, karena V aksen U, berarti Y-nya yang diturunin jadi 1 dikalikan dengan U-nya yaitu X. Berarti jadi X, tapi jangan lupa karena yang diturunin tadi Y, berarti akan tetap ada si dy per dx. Gitu. Nah udah deh yang sebelah kanan, dia akan jadi 6x kuadrat. Oke, tinggal kita kelompokin dy per dx-nya. Ya, berarti kita punya yang punya dy per dx itu 3y kuadrat plus x. Berarti ya udah dy per dx di sini akan sama dengan 6x kuadrat min y dibagi dengan 3y kuadrat plus x. Ini ya, jadi gak apa-apa ya yang nggak usah dibalikin. Kebayangkan ya, jadi kalau semakin kompleks soalnya, ternyata memang menggunakan turunan implisit tuh sangat membantu sih daripada kita pakai turunan eksplisit. Gitu. Oke, untuk yang nomor 4 sama 5, ya, kan saya udah ngasih 4 sama 5, oh yang nomor 5 boleh deh saya coba jabarkan dulu. Nomor 4 ya, nomor 5 nanti tolong masuk ke latihan ya. Oke, nomor 4, di sini kita punya tangan XY kuadrat sama dengan 1. Tangan XY kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, berarti sama sih kita turunin kedua sisi ya. Jadi D per dx dari tangan XY kuadrat sama dengan D per dx dari 1. Ya, ini 0 sih. Oke, berarti ini rantai di dalam rantai gitu sih ya sebenarnya. Gitu. Jadi kita punya yang pertama tangannya dulu diturunin, baru XY-nya diturunin, itu pun XY-nya diturunin pakai UV gitu ya. Jadi X-nya U, Y-nya V. Ini U. X-nya U, Y-nya V. Oke, yang pertama berarti tangannya dulu diturunin. Kita akan punya secant kuadrat dari XY kuadrat ya. Secant kuadrat dari XY kuadrat. Kemudian turunan dalamnya U aksen V dulu ya. U aksen V berarti yang diturunin X ya. Jadi 1, kemudian V dia punya Y kuadrat. Gitu ya. Nah, ditambah dengan V aksen U. V-nya Y kuadrat diturunin jadi 2Y ya. 2Y dikaliin X, jangan lupa ada dy per dx. Nah, sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita pecah ya. Kita pecah karena dia ada penjumlahannya di sini ya. Boleh ya kita pecah. Jadi yang pertama yang 2y, 2xy ini saya taruh di ruas kiri gitu. Berarti kita punya secant kuadrat xy kuadrat ya dikali dengan yang ini ya, yang 2xy. Dikali dengan 2xy dy per dx. Ya, dy per dx-nya kan kita pisahin. Akan sama dengan negatif dari y kuadrat dikalikan dengan secant kuadrat xy kuadrat. Udah deh kita sendirikan si dy per dx-nya. Berarti dy per dx akan sama dengan, boleh lihat ini, boleh kita coret, boleh banget kita coret, secant kuadrat xy kuadrat akan menjadi min y kuadrat
per 2x atau boleh banget nih kita coret lagi ya. Jadi ini bisa kita coret. Kok di erase? Ya. Pokoknya ini kita coret yang sebelah sini tadi ya. Kita coret yang secant kuadrat x kuadrat ini. Nih, kemudian ini bisa kita coret juga ya. Menyisakan dy per dx-nya adalah min y per 2x. Selesai deh sampai di sini gitu ya. Oke, ini contoh untuk yang trigonometri ya. Untuk nomor 5, jadi masuk latihan barengan sama yang ini ya, sama yang latihan di slide berikutnya. Jadi ada 3 ya, yang A sama B ini XY, yang nomor 5 ini trigonometri. Oke. Jadi ya ada beberapa latihan ya yang harus dikumpulkan hari ini juga. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WhatsApp. Saya open banget. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.